Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja guys ya. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan BTTH Season 5 episode ke-80. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu spoiler terbaru BTTH, bisa cek video pembahasan versi novel yang udah Mimin cantumkan di kolom deskripsi guys ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah kembalinya Han Feng sebagai antek-antek aula jiwa, Xiaoyan pun sangat ingin mewakili gurunya untuk membunuh pengkhianat tersebut. Sementara itu di sisi lain, Old Yingsan terpaksa harus mengeluarkan cairan body di bawah pengepungan 4 elit Douzong demi bisa melarikan diri. Secara kebetulan cairan tersebut pun akhirnya jatuh ke tangan Xiaoyan di hadapan semua orang. Tentu saja hal ini secara alami membuat Xiaoyan menjadi sasaran para ahli yang menginginkan benda tersebut. Untuk melindungi Xiaoyan, dokter peri kecil, tetua Sukian, dan yang lainnya pun akhirnya bergabung ke dalam pertempuran. Nah, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Fang Yan dan dua tetua lembah Moyan, dia pun bergegas menuju ke area pertempuran lainnya. Di tengah pertarungan sengit melawan dokter peri kecil, Mo Tianxing samar-samar dapat merasakan bahwa aura milik Fang Yan tampaknya telah menghilang. Pada awalnya dia mengira bahwa mereka hanya perlu waspada terhadap tetua Sukian dan juga dokter peri kecil yang notabene adalah seorang elit Douzong. Namun siapa sangka kekuatan Xiaoyan ternyata sangatlah besar dan jauh melampaui ekspektasinya. Sementara itu di tempat lain terlihat saat ini Moya dan juga Qisan berhasil unggul hingga membuat Xian menerima serangan yang cukup keras. Mereka berdua sungguh tak menyangka Do Huang bintang 4 seperti Xiaoyan benar-benar mampu mengalahkan praktisi setengah Douzong seperti Fang Yan dan dua ahli puncak Do Huang seorang diri. Meski Xiaoyan sangat hebat, tetapi Qisan yakin setelah mengakhiri pertempuran hebat semacam itu, kondisinya saat ini pasti sangatlah lemah dan tak bertenaga. Oleh karena itu, Qisan pun segera mengajak Moya untuk bergegas menyergap Xiaoyan selagi ada kesempatan. Tepat sebelum mereka berdua bertindak, Xian yang baru saja dipukul mundur akhirnya kembali pulih seperti sedia kala. Namun sayang di situ cemilan pil kesayangan Xian hancur lebur akibat serangan yang dia terima sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat gadis mungil itu sangat marah dan langsung menyerang Moya dengan seluruh kekuatannya. Namun sayang lagi-lagi Moya berhasil menangkis serangan tersebut dengan keahlian aneh yang dia miliki. Sesaat kemudian Xian lantas memberitahu Xiaoyan agar segera pergi membantu yang lain dan menyerahkan dua cecunguk ini kepadanya. Setelah mengatakan semua itu, pertarungan sengit di antara mereka pun kembali berlangsung. Di tengah pertempuran itu, Moya pun berniat menangkap Xian dan menjadikannya sebagai sandera. Dengan begitu, Xiaoyan pasti akan menyerah dan memberikan Zong Breaking Pill serta cairan body kepada mereka. Karena merasa terlalu diremehkan, Xian pun menjadi sangat kesal dan akhirnya mengaktifkan transformasi tubuh sama seperti yang dia tunjukkan saat berada di lembah kecil kala itu. Nah, sementara Xian masih sibuk menghajar Moya dan juga Qisan, Xiaoyan yang telah sampai di area pertempuran para elit Douzong pun seketika mengeluarkan 3 api surgawi secara bersamaan dan berniat untuk menciptakan teratai Buddha 3 warna.
Han Feng yang menyadari pergerakan besar tersebut pun segera bertindak dan berniat untuk menghentikan Xiao Yan. Tentu saja tetua Suqian tak tinggal diam dan langsung menghadang serangan Han Feng dengan segenap kekuatannya. Karena tindakannya berhasil digagalkan oleh tetua Suqian, Han Feng lantas menyapu pandangannya ke arah Mo Tianxing yang sedang bertarung sengit dengan dokter peri kecil dan memintanya untuk segera menghentikan Xiao Yan. Namun sayang dokter peri kecil sama sekali tak memberikan peluang kepada Mo Tianxing untuk menyentuh Xiao Yan. Di situ dokter peri kecil lalu meminta Xiao Yan agar fokus menyelesaikan teknik tersebut dengan tenang dan tidak perlu khawatir dengan pergerakan yang dilakukan pihak lawan. Begitu melihat teratai Buddha 3 warna mulai terbentuk, Han Feng pun sontak merasa ketakutan dan berniat untuk melarikan diri. Tentu saja tetua Suqian tidak akan membiarkan penjahat seperti Han Feng pergi begitu saja. Oleh karena itu, aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi, guys ya. Mo Xingtian yang baru pertama kali melihat teknik teratai Buddha milik Xiao Yan pun sontak tertegun bukan main. Dia dapat merasakan kalau teknik ini jelas memiliki daya hancur yang sangat menakutkan. Bahkan seorang elit dozong sepertinya kemungkinan besar akan mengalami cacat permanen jika sampai terkena serangan tersebut. Tak lama kemudian, Xian pun akhirnya kembali berkumpul bersama Xiao Yan setelah berhasil mengalahkan Moya dan juga Qisan. Dikarenakan para ahli yang menginginkan cairan bodi sudah semakin dekat, Xiao Yan pun berniat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secepat mungkin. Di situ Mo Tianxing pun tak berani mengambil resiko dan akhirnya memutuskan untuk mundur dan berjanji kalau dia tidak akan ikut campur lebih jauh lagi terkait masalah yang terjadi hari ini. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Mo Tianxing, Han Feng pun mencoba untuk menghentikannya. Jika Mo Tianxing sampai pergi, maka dia akan kesulitan melarikan diri dari kejaran Xiao Yan. Namun sayang pada saat ini Mo Tianxing lebih memprioritaskan keselamatan dirinya. Karena tak ingin menyinggung Xiao Yan lebih jauh, dia pun segera memerintahkan Moya dan juga Qisan agar segera pergi meninggalkan area pertempuran tersebut. Sesaat kemudian Xiao Yan lantas bertanya kepada Han Feng dengan suara tegas di manakah aula jiwa mengurung Yalau saat ini. Di saat yang bersamaan, sekelompok ahli yang menuju ke arah mereka pun tampak semakin dekat. Kemunculan para ahli ini secara alami membuat Han Feng mendapatkan sebuah ide untuk bisa melarikan diri. Di situ dia dengan sengaja menyuarakan bahwa Xiao Yan telah membunuh 3 tetua Demon Flame Valley dan merebut cairan bodi dari tangan Old Ying San. Setelah memancing para ahli yang datang, Han Feng pun seketika menjelma menjadi sekumpulan kelelawar dan berpencar ke segala arah. Dikarenakan cairan bodi saat ini berada di tangan Xiao Yan, tetua Suqian pun segera menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka lebih baik kembali ke akademi secepatnya. Jika para ahli yang mengejar sampai tiba, maka peluang mereka untuk bisa pergi akan menjadi semakin kecil. Meski Xiao Yan sangat ingin membunuh Han Feng, tetapi cairan bodi jauh lebih penting daripada balas dendam. Oleh karena itu, Xiao Yan pun memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini sementara waktu dan bergegas kembali ke Akademi Jianan sesuai dengan saran yang dikatakan tetua Suqian. Di sisi lain, Han Feng yang berhasil melarikan diri pun pergi ke lokasi di mana mayat Fang Yan dan 2 tetua lainnya berada. Ternyata Han Feng berencana membawa ketiga mayat tersebut ke markas utama Lembah Moyan. Dia yakin kematian para tetua ini pasti bisa membuat pendiri Lembah Moyan yaitu Iblis Hantu bertindak dan membantunya untuk menghabisi Xiao Yan.
Singkat cerita, malam pun tiba dan kini kelompok Xiaoyan memutuskan untuk beristirahat di wilayah hutan yang berjarak cukup jauh dari lokasi pertempuran sebelumnya. Sambil menghangatkan tubuh di depan api unggun, mereka pun mulai membahas ancaman dari pendiri lembah Moyan yang memiliki julukan Sang Iblis Hantu. Menurut informasi yang beredar, sosok ini merupakan generasi tua yang sangat terkenal di wilayah Black Corner. Meski lebih lemah dari kepala sekolah Akademi Jianan, tetapi Sang Iblis Hantu tetap seorang elit Dozong bintang 6. Tetapi bagi Xiaoyan, dia justru lebih penasaran dengan sosok kepala sekolah yang katanya telah mencapai tingkat Dozun. Bagaimanapun selama dia berada di Akademi Jianan, Xiaoyan sama sekali tak pernah melihat batang hidungnya. Di tengah pembicaraan, Tetua Sukian pun muncul dan menyerahkan gulungan teknik do pedang yang didapatkan Xiaoli saat bersaing di pelelangan. Pemberian ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat terharu. Demi mendapatkan teknik tersebut, Xiaoli bahkan rela menyinggung seorang elit Dozong. Di momen bahagia itu, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bahwa kakak keduanya itu tampaknya telah mencapai puncak doang. Selama Xiaoli berhasil menerobos penghalang Do Huang, maka efek pil pengurus kehidupan bisa dihancurkan sepenuhnya. Xiaoli pun menjelaskan kalau semua peningkatan ini bisa dia dapatkan berkat menara pelatihan Qi milik Akademi Jianan. Namun sayang Fallen Heart Flame yang ada di sana telah habis sehingga pelatihannya pun terpaksa harus dihentikan. Mendengar bahwa api hati gugur dapat membantu pelatihan Xiaoli, Xiaoyan pun seketika mendapatkan sebuah metode dan berniat untuk membantu kakaknya sebagai balas budi. Di situ Xiaoyan kemudian mengeluarkan api hati gugur dan menyalurkannya ke seluruh tubuh Xiaoli. Begitu proses ini berakhir, Xiaoyan pun tampak sempoyongan dan kehilangan banyak energi. Setelah mengatur keseimbangan, Xiaoyan lantas menjelaskan bahwa dia telah menanamkan benih api ke dalam tubuh Xiaoli yang dapat diaktifkan dengan energi Daoqi selama menjalani pelatihan. Xiaoyan yakin metode ini pasti dapat membantu Xiaoli menerobos penghalang Do Huang secepat mungkin. 你这小子，手段真是越来越多了。要加快修炼速度，尽快突破斗皇。 Di situ Xiaoyan juga memberitahu Tetua Sukian kalau salah satu tujuannya kembali adalah untuk mengaktifkan menara pelatihan Qi di Akademi Jianan. Tentu saja hal ini merupakan kabar gembira bagi Tetua Sukian. Bagaimanapun tugas tersebut memang hanya bisa dilakukan oleh Xiaoyan selaku pemilik dari Fallen Heart Flame. Di tengah pembicaraan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada sebuah pergerakan aneh yang muncul dari cincin penyimpanannya. Oleh karena itu, dia pun segera pamit dan pergi untuk mempelajari teknik Do yang baru saja dia dapatkan, sekaligus untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Melihat gerak-gerik Xiaoyan, Tetua Sukian dan juga dokter peri kecil pun menjadi waspada dan bersiap atas segala kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Di tengah kegelapan malam, Xiaoyan pun mulai mempelajari teknik Do pedang di tangannya sembari menunjukkan kewaspadaan yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, kotak giok yang berisikan cairan bodi pun tiba-tiba melesat keluar dari cincin penyimpanannya. Di saat yang bersamaan, avatar spiritual milik Old Ying San pun muncul dari dalam kotak dan bergegas melarikan diri sembari membawa cairan bodi tersebut. Namun dua serangan mematikan tiba-tiba saja melesat dari arah hutan hingga membuat Old Ying San akhirnya berhenti. Ternyata semua itu adalah ulah Tetua Sukian dan juga dokter peri kecil. Penyergapan ini sontak membuat Old Ying San menyadari bahwa keberadaannya sejak awal sebenarnya sudah diketahui oleh Xiaoyan. Metode yang digunakan Old Ying San ini bisa dikatakan sangat berbahaya dan juga merepotkan. Jika bukan karena persepsi spiritual Xiaoyan sebagai alkemis tingkat tinggi, takutnya mereka semua tidak akan menyadari keberadaan avatar spiritual tersebut. Meski sudah tahu sejak awal, tetapi Xiaoyan memilih untuk tetap diam dan menunggu momen yang tepat untuk memancing Old Ying San keluar seperti yang terjadi saat ini. Di situ Xiaoyan kemudian berkata selama Old Ying San menyerahkan cairan bodi, maka mereka akan melupakan permasalahan yang terjadi kali ini. Selain itu, Xiaoyan juga mengetahui secara jelas di mana lokasi tubuh asli Old Ying San berada. Jika dia berani menolak, maka Xiaoyan tidak akan ragu-ragu untuk menyerang. Ancaman yang dilakukan Xiaoyan ini sontak membuat Old Ying San tidak punya pilihan lain dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan cairan bodi.
是年轻人的天下了。果然是后浪推前浪。 Meski Xiao Yan mendapatkan cairan tersebut, tetapi Old Yingsan yakin dia tidak mungkin bisa menemukan informasi keberadaan hati Bodhisattva. Tentu saja semua itu tidak penting bagi Xiao Yan dikarenakan cairan bodi ini semata-mata mereka cari untuk menyembuhkan tubuh racun milik dokter peri kecil. Setelah mendengar penjelasan itu, Old Yingsan pun pamit dan bergegas pergi meninggalkan kelompok Xiao Yan. 告辞。 Meski telah mendapatkan cairan bodi, tetapi Xiao Yan jelas tahu apa yang telah dilakukan lelaki tua itu sebelumnya. Oleh karena itu, dia pun segera menyalurkan Fallen Heart Flame ke dalam kotak giok untuk melenyapkan sisa-sisa energi spiritual yang tersimpan di dalamnya. Akibat serangan yang dilancarkan Xiao Yan, tubuh asli Old Yingsan pun mendapatkan luka serius hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah segar. Setelah luka tersebut pulih, Old Yingsan pun bersumpah akan membalas semua perbuatan Xiao Yan. 等我养好伤，定要你好看。